Oke, selamat siang semua. Jadi, kita akan lanjut ya ke materi minggu ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas sedikit aja latihan 12 dan latihan 13. Nah, yang latihan 12 ini sederhana. Jadi, di SMA GeoJSON itu ada field status. Nah, yang diminta adalah kalian membedakan mana yang negeri dan mana yang swasta. Kalau negeri itu statusnya N, yang swasta statusnya S. Nah, hasilnya ini kayak gini ya. Yang biru kemarin yang kita pakai minggu lalu yang merah ini terserah kalian ngambil icon terserah di folder icon kemarin. Ini saya lihatkan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi mirip-mirip dengan yang kecamatan, cuman bedanya nih kalian nggak pakai karena ini nggak pakai teks ya, jadi langsung gambar, jadi nggak pakai variabel untuk generate style lagi. Jadi kalian bisa membuat stylenya di luar. Jadi saya membuat dulu di luar style icon SMA negeri dan SMA swasta. Yang negeri saya pakai yang education yang warna biru, lalu yang elektronik ini yang warna merah untuk menggambarkan itu swasta. Nanti di stylenya tinggal kalian if jika statusnya negeri, maka yang kalian return, yang kalian kembalikan dari fungsinya adalah yang negeri. Kalau swasta ya berarti itu karena dia ngambil dari feature.get ya, .get status, field status di sma.geojson. Hasilnya seperti ini. Nah, yang biru berarti negeri, yang merah berarti swasta. Gitu ya. Selanjutnya ada latihan 13. Jadi latihan 13 ini kalian dikasih Indonesia.geojson, cuman sudah saya ralat ya, ganti dengan Indonesia pemilih.geojson. Nanti dalam sini ada pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Nanti yang kita pakai pemilih 1 dan 2 saja. Syaratnya adalah jika pemilih 1 lebih besar daripada pemilih 2, maka akan berwarna merah. Lalu jika yang lebih banyak adalah pemilih 2, warnanya menjadi orange. Nah, kita lihat hasilnya sama juga seperti SMA. Saya langsung membuat dua variabel ya untuk nampung pemilih 1 dan pemilih 2. Langsung dibandingkan. Jika pemilih 1 lebih banyak, langsung saya return lagi style merah. Jika tidak, kebalikannya, berarti pemilih 2 lebih dari pemilih 1, stylenya orange. Style merah dan style orange ini saya buat di atas dulu ya. Style merah, style orange. Nah, fill-nya juga saya buat di atasnya. Seperti yang minggu lalu kita kelompokkan. Jadi sederhana itu, mirip juga dengan yang SMA. Lalu hasilnya adalah, nah ini yang ada yang orange atau kuning nih sama merah. Nah, kalau mau agak transparan, ini kan agak transparan, agak tembus pandang, itu kita mainnya di layernya. Jadi kita scroll ke bawah, ini saya punya layar Indonesia pemilih. Itu opacity-nya dibuat 0,5, jadi setengah. Kalau kita buat 0,2 itu lebih transparan lagi. Nah, lebih transparan lagi ya. Oke, jadi materi selanjutnya kita akan masuk ke database, lalu ada pop-up juga. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita latihan lagi ya sedikit. Kita copy dulu latihan 12.php menjadi latihan 12 stripcuts.php gitu ya. Kita save latihan 12. Kita pengennya membuat perbedaan warna. Jadi berdasarkan kriteria ya. Grup 1 padat, warnanya merah, di atas 20.000 itu padat ya. Di atas 15.000 warnanya orange, di atas 10.000 kuning dan seterusnya. Nah, nanti di sana saya juga akan memasukkan kecamatan pemilih.geojson, nanti saya upload juga ke ULS. Step awalnya kalian pastikan dulu warna-warnanya ini sudah ada semua. Kita pastikan dulu ya. Pertama, fill warna merah, style merah. Style merah belum ada, kita buat dulu aja. Kita copy style merah. Kita buat sama semua aja ya, stroke-nya hitam. Lalu warnanya baru mengikuti fill merah. Oke. Kita sediakan dulu, merah sudah ada, sekarang orange. Orange style orange. Fill orange-nya belum ada. Kalau belum ada kalian buat juga. Fill orange. Colornya kalau orange ini bisa langsung ya, harus pakai color bisa.
merah, orange, lalu kuning, style kuning, fill kuning. Kita kalau fill kuningnya belum ada, kita buka yellow. Oke, hijau muda, lalu warna hijau tua gitu ya. Hijau muda, hijau tua. Hijau muda, fill hijau muda. Kita buat yang tua. Nah, kalau yang tua ini mungkin masih belum ada. Fill hijau tua. Warnanya kita pakai X color aja. Biasa kita pakai color hand. Cari yang mirip-mirip hijau tua. Ya ini dulu ya. Save. Nah, oke. Sekarang kita sudah menyiapkan semua stylenya. Merah sudah ada, orange sudah ada, kuning ada, hijau muda ada. Oke. Nah, sekarang kita ubah aja yang layer kecamatan. Awalnya kan dia ambilnya kecamatan GeoJSON. Nah, itu kalian ganti ke kecamatan pemilih. Jadi kecamatan underscore pemilih. Nah, kalau kalian lihat di kecamatan pemilih, nah itu ada field kepadatan. Nah, itu yang kita manfaatin. Field kepadatannya. Jadi kita masuk lagi ke fungsi setelah kecamatan, kita hapus saja di sininya. Kita buat penampungnya kepadatan. Get kepadatan. Nah, yang diminta adalah if kepadatan lebih dari 20.000 penduduk, dia akan returnnya style merah. If kepadatan lebih dari 15.000, dia akan returnnya style orange. Nanti diharapkan ini adalah hasilnya itu ya, seperti gradasi gitu ya. Makanya dia banyak variabel-variabelnya, nggak langsung cuma 2 variabel. Semakin banyak variabelnya, semakin akan terlihat gradasinya. Kuning, oke, kepadatan di atas 10.000, dia warnanya kuning. Di atas 5.000, hijau muda. Jadi benar ya, di atas 20.000 dia akan langsung masuk ke if yang sini. Terus kalau enggak, tapi di atasnya 15.000, dia akan masuk if yang sini. Jadi ini sebenarnya sama saja kayak if kayak gini, harusnya urut gini ya. Sama saja kayak gini. If dia di antara 15.000 dan di bawahnya 20.000. Nah, ini sebenarnya sama saja. Cuman karena ini if-nya kita sudah berurutan, sudah pasti masuk tidak apa ya, tidak crash gitu. Jadi nggak apa-apa pakai gini. Ini sudah kita save. Kalau kita coba latihan 12 strip catch. Nah, jadi kayak gini ya. Kita buatnya, kita kasih opacity dulu di sini biar lebih bagus. Kita buat 0,3. Nggak kelihatan. 0,7. Jadi semakin merah dia akan swap, berarti artinya semakin padat gitu ya. Nah, itu untuk latihan 12 sketch. Nah, jadi kita akan masuk ke database. Nah, sebelumnya sudah saya upload di ULS ya, indonesia_prop.sgl. Itu kalian download dulu, lalu kalian buka MySQL kalian masing-masing. Tergantung port ya. Nah, kalian buka PHP MyAdmin-nya, lalu kalian restore dulu database-nya Indonesia_provinsi. Kita buat database baru.
Oh, sorry. Kalian buat database baru. Ini saya drop dulu aja ya, biar mencontohkannya lebih enak. Oke, sekarang kita buat new database. Kita kasih nama Indonesia Prop kayak tadi. Kita create. Nah, kalau masih kosong, kita import eh, SQL yang sudah kalian download tadi. Nah, kalau sudah kalian eh, import, kalian go. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke Indonesia Provinsi, ada tabel Indonesia underscore prop juga. Ini tabel ya. Nah, di dalamnya sudah ada ID, ada provinsi, ada suara 01, ada suara 02. Oke, nah, tapi sekarang ini database-nya kita ubah dulu, kita masuk ke struktur, kita buat ID-nya ini menjadi primary key. Jadi kita contreng dulu satu kali, lalu kita klik primary. Nah, kalau udah oke, kita masuk lagi ke browse. Nah, kalau sudah ada primary key-nya itu nanti ada tombol edit, copy, delete gitu ya. Lalu kita bisa klik 2 kali, kita bisa ubah-ubah datanya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kita pakai database? Karena kita ingin mengetahui nilai yang bersifat dinamis. Jadi kalau misalnya kita pakai database, kita mau merubah datanya, itu akan berubahnya lebih cepat. Dalam arti seperti ini ya. Misalkan seperti tadi, suara 1, suara 2. Nanti misalkan tiba-tiba datanya berubah, yang awalnya suara 1 lebih tinggi, sekarang berubah menjadi suara 2 lebih tinggi, maka analisa data kita di peta akan berubah juga sesuai dengan data di database. Itu kenapa kalau misalkan datanya berubah secara dinamis lebih sering berubah, itu lebih enak kita pakai database. Karena kalau pakai GeoJSON terlalu ribet. Nanti misalkan baru berubah, kita generate lagi GeoJSON-nya, lalu kita upload dan lain-lain. Itu terlalu lama. Kecuali kalau memang kayak data kecamatan, lalu data-data yang memang jarang berubah atau bahkan tidak berubah seperti data provinsi, batas-batas wilayah, itu akan lebih ringan menggunakan GeoJSON dan akan lebih ringkas karena memang tidak tidak sering berubah begitu ya. Oke, kalau sudah kalian restore, kalian buat latihan 14, kalian copy dari latihan 13 juga boleh. Kita copy dari latihan 13, kita save jadi latihan 14.php. Kita ganti nama di paling atas, latihan 14. Kita masuk ke browser, kita coba dulu ya latihan 14. Nah, oke, berhasil. Nah, jadi stepnya sekarang kalian sudah buat database, kalian sudah membuat latihan 14, cloning dari latihan 13. Nah, selanjutnya kita buat scriptnya. Nah, kalian lihat di slide keempat. Jangan langsung di copy semua, kita copy step by step dulu. Yang pertama kita copy server name, lalu username password dari database, kita copy. Nah, kalau coding PHP, biasanya kalau untuk buka koneksi, saya lebih biasanya taruhnya di paling atas. Kita buka PHP. Nah, kalau misalnya kalian copy dari slide, jangan lupa kalau misalkan ada kayak gini, ini petiknya beda ya. Jadi harus kalian ganti jadi petik biasa. Untuk yang masih belum terlalu lancar menggunakan PHP, saya jelaskan lagi sedikit. PHP itu intinya dia bisa berada di mana saja. Bisa di luar HTML, atau enggak, kita coba cut ya, kita masukkan di dalamnya tag body juga bisa, dia tetap terbaca, atau enggak langsung di dalamnya script, di dalamnya JavaScript bisa, selama extension filenya .php. Kalau sudah .js itu sudah nggak bisa. Nah, oke, jadi di paling atas kita sudah buat ya server name, localhost, username, passwordnya apa. Kalau saya di lokal saya memang belum ada passwordnya. Lalu database-nya kita tadi itu ya, Indonesia underscore prop. Kita save. Nah, setelah itu kita copy lagi yang $const sama if-nya. Nah, $connext ini MySQL ini adalah untuk membuat koneksinya. Jadi yang di sini kan hanya variabelnya biar kita lebih mudah. Lalu ini untuk connect-nya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk mengenerate koneksinya. Nah, nanti kalau misalkan dia error, dia akan langsung terputus ya dengan keterangan connection failed lalu errornya apa.
Contohnya ini misalkan kita ganti sedikit ya server name, misalkan kita localhost, kita kasih spasi tes. Nah, seharusnya ini nggak ada server name kayak gini. Kita coba refresh. Nah, dia langsung mati. Connection fail. Jadi get address-nya fail. Kita kembalikan. Kalau misalkan kita jalanin nggak ada apa-apa, berarti sudah betul. Berarti sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita buat variabel suara 1 dan suara 2 dalam bentuk array di dalam scriptnya. Nah, kita taruhnya di kita buat itu dulu aja ya, buat pengelompokan dulu. Di sini kita buat start database, data apa ini? Data pemilih, data suara, data pemilih, and data pemilih. Nah, di dalamnya sini kita buat dulu variabel suara 1 dan suara 2 dalam bentuk array. Ditandai dengan kurung siku ini ya. Nah, selanjutnya baru kita ngambil data dari database. Nah, jadi kurung siku gini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data dari database. Kita copy query-nya. Kita copy, seperti saya bilang tadi ya, PHP itu bisa di mana saja selama extension filenya adalah PHP. Jadi kita codingnya langsung di sini juga bisa. Jadi buka PHP, lalu kalian buat query-nya. Biar nggak bingung, nah, pertama kita panggil select bintang from Indonesia provinsi. Jika resultnya, jika hasilnya lebih dari 0, maka dia akan nge-while data. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Jadi yang ini adalah untuk tutup kurawalnya yang if, lalu yang ini adalah untuk yang while-nya. Nah, while-nya itu kalau misalnya kita ngomong PHP, kita bisa pakai cara seperti ini ya. Jadi kita tutup PHP di dalamnya while, lalu buka PHP untuk tutupnya. Kenapa? Biar kita bisa ngoding pakai bahasa JavaScript atau bahasa jQuery-nya di dalamnya sini. Di rumahnya JavaScript sendiri. Karena kan ini sudah di luarnya PHP. Seperti itu. Jadi kita buat suara 1 dan suara 2, kita isi key-nya dengan ID. Karena kalau misalnya kita pakai query ini ya, kita copy query-nya, select bintang from Indonesia provinsi, kita coba SQL go. Nah, yang menjadi key itu adalah ID-nya ini nanti ya. Jadi ID-nya ini nanti akan menjadikan key, lalu jumlahnya berapa? Suara 01. Jadi kita punya array suara 1 dan array suara 2. Kita save dulu. Nanti dia akan nge-while, berarti nanti akan ada array suara 1 sebanyak-banyaknya ini provinsi di Indonesia. Coba kita refresh. Masih belum terlihat, tapi kalau kalian buka di page source-nya, klik kanan, view page source. Nah, ini akan tergenerate nih. Jadi kita punya variabel 0102 untuk variabel default-nya. Lalu kita punya dengan key 1, array suara 1, 4. Suara 2 di key 1 adalah 42. Nah, key 1 ini apa? Kalau kita di database, Irian Jaya Timur. Jadi di Irian Jaya Timur, suara 1-nya 4, suara 2-nya 42. Kita random lagi, misalkan key 25. Key 25 ini Bangka Belitung. Berarti di Bangka Belitung, seri suara 1-nya ada 74, seri suara 2-nya ada 99. Nah, jadi setelah kita sudah punya variabel awalnya, kita kembali lagi ke codingannya, layernya kita ganti dulu. Kita cari yang Indonesia ya, yang layer Indonesia pemilih. Kita ganti menjadi indonesia.gjson saja. Kenapa? Karena untuk kasus yang sekarang, Indonesia pemilih ini kodenya tidak sinkron dengan database yang kita punya. Jadi kode provinsinya beda. Nah, yang indonesia.gjson sudah saya buatkan yang sesuai dengan database kita. Caranya kita memastikan adalah kita buka di database-nya ini ya, ID 1 adalah Irian Jaya Timur. Nah, berarti di Indonesia.gjson seharusnya ID 1 adalah Irian Jaya. Kita lihat. Nah, ini ya, ID 1 Irian Jaya Timur. Kalau kita mau ngetes secara random lagi, kita lihat ID 12 seharusnya Kalimantan Barat. Kita search coba 12. Nah, ini ya. ID 12 Kalimantan Barat.
Nah, sesuai ya. Nah, jadi yang kalian pakai adalah yang indonesia.json yang ini. Seperti itu. Lalu kalian ubah dulu ya URL-nya jadi indonesia.json. Kalau sudah, style Indonesia pemilihnya, kalian rubah sekarang itunya, logikanya. Jadi, jika kita panggil array01 dengan key-nya apa? Key-nya pakai ID dengan ngambil dari JSON-nya, feature.get ID. Nah, jika array suara 01 dengan key yang sedang dibaca sekarang, misalkan array 1 ya, ID 1 ya, itu lebih besar dari array suara 02 key ID. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi, kok bisa array suara 1 lebih besar daripada suara 2, dia akan return style merah gitu ya. Jika tidak, maka yang di return adalah style orange. Jadi paham di sini ya. Jadi nanti misalkan diterjemahkan nanti seperti ini. Array suara 1 dengan key 1 gitu ya. Kita sambil lihat di page source-nya. Kita punya data ini misalnya. Nah, jika array suara 1 ini kan 4 lebih besar daripada 2, maka dia akan mengembalikan merah, kalau tidak orange gitu ya. Nah, 1 ini kita ngambil dari JSON-nya. Karena yang ditampilkan di layar adalah indonesia.json. Nah, kalau ini kita akan membaca dari yang sudah kita generate di atas. Yang di atas itu ini. Kita sudah generate ini di atas. Jadi dia akan nyari, oh, key yang 1 ini jumlahnya berapa. Jadi dia manggil array-nya. Langsung aja ya, kita coba. Kita refresh. Nah, kalau pengen ngetes benar atau salahnya, sederhananya gini ya. Ini Jawa Timur, warnanya kuning, orange. Artinya suara 1 lebih kecil daripada suara 2. Nah, kalau kita buka database, kita cari Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, kita rubah array suara 1-nya lebih besar daripada suara 2. Kita ganti misalkan 80. Nah, seharusnya nanti Jawa Timur jadi merah. Kita refresh. Nah, jadi merah ya. Kalau nggak kelihatan, kita coba opacity-nya kita naikin lagi. Di Indonesia, sorry, saya jadiin 0,7 dulu. Kita refresh. Nah, jadi merah ya. Berarti karena ini membacanya di database, karena database Jawa Timur suara 1 lebih besar daripada suara 2. Itu tadi kenapa kalau menggunakan database untuk data seperti itu lebih cocok, karena datanya kalau berubah itu langsung terganti tanpa kita harus mengenerate JSON baru. Kita ambil contoh lain ya, misalkan Bali. Ini Bali kuning, ini orange, ini artinya nah ini ya, suara 1 lebih kecil. Kita ubah aja. Misalnya kita ubah jadi 100. Seharusnya Bali sekarang menjadi warna merah. Nah, Bali jadi warna merah ya. Jadi seperti itu. Itu adalah untuk yang latihan 14. Oke, jadi materi selanjutnya kita akan masuk ke overlay. Jadi overlay itu adalah sebuah elemen yang ditampilkan di atas peta. Kalau saya bilangnya itu biasanya menempelkan di satu koordinat peta tertentu. Jadi nanti pada saat petanya digeser-geser ya, gambarnya tetap di koordinat itu. Sebagai contoh, kita akan buat latihan 15. Yang sekarang kita akan rename jadi dari latihan 12 ya. Biar tidak terlalu ramai, kita ambil dari latihan 12. Latihan 12 kalian copy jadi latihan 15.php. Kita rubah namanya. Lalu kita akses dulu di browser latihan 15. Oke, jadi step awal kalian buat dulu div-nya. Jadi kita punya div, kita taruhnya di atasnya ini ya, di atasnya div map aja. Nah, saya punya div dengan ID overlay 1. Dengan ID overlay 1, lalu style background color-nya saya ubah menjadi warna kuning ya. Kita akan membuat div dengan tulisan Selat Madura.
Kita save dulu, lalu kita coba refresh. Nah, Selat Madura ya sudah muncul ya di atas. Nah, kita pengennya sekarang tulisan ini akan ada di atas peta Selat Madura. Caranya adalah kalian buat dulu elemen overlay-nya. Saya copy dulu ya, nanti saya jelaskan. Kalian taruh di bawahnya variabel saat mengenerate map. Nah, di sini ya, di bawahnya var map ini. Di sini kalian paste di sini. Saya rapikan dulu sebentar. Oke, jadi kita buat overlay dari, jadi di OpenLayer dia punya overlay yang mengambil dari satu div. Jadi apapun isi di dalamnya div, dia akan menjadi overlay dan akan ditempelkan di atasnya peta. Nah, sekarang kita punya elemennya dia mengambil dari ID-nya. ID-nya di sini saya manggilnya overlay 1 sesuai dengan ID yang di atas ya. Kalau misalkan saya ganti misalkan gini ya, overlay div Selat Madura. Kalian copy namanya. Nah, ini harus sama dengan ID yang di sini. Nah, ID yang di sini harus sama dengan yang di bawah tadi. Jadi dia manggil ID-nya. Jadi get element by ID. Dia membaca mana ID yang overlay div Selat Madura, dia akan menampungnya dan menempelnya di elemen overlay. Nah, kalau sudah overlay 1 ini akan di set positionnya sesuai dengan koordinatnya. Nah, koordinatnya di sini nih sudah saya sesuaikan dengan koordinatnya di Selat Madura ya, di sekitar sini. Setelah itu baru map. Map ini ngambil dari mana? Dari variabel yang di sini ya. Variabel map, new OpenLayer map ini. Map di add overlay 1. Jadi dia akan menambahkan overlay dengan memanggil variabel overlay 1. Kita coba save, kita refresh. Nah, dia akan menempel sini. Nah, ini tadi yang saya bilang jika petanya digeser-geser, Selat Madura akan tetap di situ karena dia menempelnya adalah di koordinatnya. Jadi dia menempel di koordinat yang sudah kita sesuaikan tadi. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya overlay itu kan berubah div ya. Jadi dia nggak hanya bisa berisi teks aja. Jadi dia intinya adalah menempelkan apapun yang di dalam div tersebut. Sekalipun itu berubah gambar. Nah, sekarang contohnya adalah kita akan mencoba menambahkan lagi overlay untuk gambar Jales Veva Jayamahe dan ditempatkan pada lokasi monumen aslinya. Nah, tadi saya sudah download ya gambarnya Jales Veva yang ini ya. Sekarang kita akan buka Google Maps untuk mengambil koordinat aslinya Jales Veva. Veva Jayamahe. Nah, ini koordinatnya di sini, kita klik satu kali, lalu kita ambil koordinatnya di bawah, kita copy, nah, kita taruh sini dulu aja ya. Karena kita sebelumnya harus membuat dulu div-nya untuk menempelkan gambarnya. Pertama kita buat overlay Jales Veva, nggak perlu background. Nah, tapi di dalamnya kita akan memanggil image. Source-nya apa? Nah, di dalam folder ini saya sudah punya jalesveva.jpg. Jadi tinggal dipanggil aja karena di dalam satu folder. Kita coba refresh dulu. Sudah muncul ya. Cuman gambarnya terlalu besar. Kita kecilkan dulu. Kita kasih style. PDT-nya 100 px misalnya. Kita refresh. Masih kurang kecil. 70 aja ya. 70 px. Refresh. Oke, sudah cukup. Setelah itu baru kita melakukan hal yang sama seperti Selat Madura. Kita buat overlay-nya dulu. Di bawahnya sini. Kita buat overlay ini ya. Jadi ini memanggil ID yang di atas. Lalu saya punya variabel namanya overlay Java. Saya set positionnya. Nah, kita baru ambil koordinat yang baru kita ambil tadi. Yang positif itu X, yang negatif itu Y. Nah, sudah ya, koordinat sudah sesuai dengan yang kita ambil di Google Maps tadi.
Nah, baru setelah itu kita add overlay jelas Viva. Nah, ini adalah untuk istilahnya kalau bahasa saya itu menempelkan di atas itu untuk add overlay. Fungsinya itu untuk itu. Kita coba refresh. Nah, berhasil ya. Ini sudah berada di lokasi koordinat aslinya. Gitu. Silakan kalian coba-coba dulu. Oke, jadi materi terakhir kita minggu ini adalah pop-up. Jadi pop-up itu semacam form yang kalau diklik itu kayak muncul gitu ya. Jadi mirip beda dengan overlay. Kalau overlay kan langsung muncul. Kalau pop-up itu dia harus ada triggernya dulu. Nah, pop-up di sini kita akan membuat secara manual. Jadi kita punya stylenya sendiri. Jadi kalian bisa copy di sini ya di slide 8. Itu stylenya tinggal di copy aja. Itu nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ada ujungnya seperti ini itu untuk koordinatnya, lalu ada div warna putihnya dan lain-lain itu stylenya sudah saya sediakan. Sebelumnya, sebelum kita praktek seperti biasa, kita copy dulu latihan 15, lalu kita jadikan menjadi latihan 16. Kita save latihan. Nah, kita coba dulu ya, akses dulu latihan 16. Nah, oke, udah bisa ya. Selanjutnya kita copy stylenya yang di slide 8 kita copy. Bisa kalian jadikan ini menjadi style CSS sendiri di luar. Jadi kalian buat file CSS yang isinya ini bisa, atau enggak ini kan biar untuk praktek aja biar cepat kita jadikan satu file. Dia ada oil pop up, ada closernya juga untuk close dan lain-lain. Setelah itu kalian setelah sudah copy stylenya, kalian buat div pop up-nya. Jadi kita buat rumahnya, kita buat isinya sama untuk close-nya. Nah, kalian tambahkan div untuk pop up-nya di bawahnya, di atasnya map dan di bawahnya itu ya, jelas Veva. Nah, di sini kita punya div pop up itu untuk rumah yang paling luarnya. Lalu kita punya konten, pop up konten untuk isinya. Jadi nanti kita akan mengisi kontennya di sini. Lalu ada pop-up closer juga. Jadi untuk nge-close pop-up-nya sendiri. Nah, OL pop-up closer ini nanti kalau kalian perhatikan di stylenya, dia menambahkan gambar X ini. Closer sini. Oke, setelah itu kalian sudah menambahkan style, kalian sudah menambahkan div-nya. Sekarang kita buat variabelnya di script-nya, di JavaScript-nya. Seperti biasa, kalau untuk variabel-variabel yang tidak sering berubah, saya biasanya pakai biasanya kita naruhnya di atas. Seperti biasa kita buat dulu pembatasnya start pop up gitu ya. Kita paste dalam sini. Nah, ini kalau ada karakter-karakter aneh bisa kalian hapus. Oke, jadi pertama saya punya variabel container, saya punya konten, saya punya closer. Nah, masing-masing variabel ini manggil dari kalau di JavaScript get element by ID, ID yang pop up content dan pop up closer. Jadi kalau misalkan ID yang di sini kalian ganti, berarti kalian juga harus mengganti di yang di bawah sini. Itu. Nah, kalau sudah sama seperti yang overlay, saya buat dulu overlaynya. Elemennya dari container. Jadi awalnya kan kalau kalian buat tadi kan gini ya. Nah, gini. Nah, bedanya sekarang yang di container saya keluarin jadi variabel sendiri. Lalu yang di elemennya saya tinggal panggil nama variabelnya. Lalu saya di sini ada juga tipe untuk setting overlay-nya, ada auto pen, ada auto pen animation. Lalu ini untuk closer-nya. Jadi variabel closer kalau diklik overlay-nya akan di set posisinya menjadi undefined. Jadi misalnya saya ngekliknya di tengah sini kan muncul pop up ya. Nah, kalau misalnya saya close nanti koordinatnya nggak di titik sini lagi, cuman dia pindah ke undefined, jadi nggak tampil. Gitu. Nah, sudah kalian buat variabel awalnya untuk pop up-nya. Bentar ya. Sekarang saya rapikan sedikit. Nah, oke, jadi
Setelah kalian buat variabel awalnya, nah sekarang kalian membuat fungsinya single click-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat ya variabel overlay-nya di sini. Kita menambahkan lagi untuk add overlay di map-nya seperti biasa di bawahnya variabel map. Kita tambahkan map.add_overlay overlay yang biasa ya. Kalau yang ada satunya kan dia udah dipakai di Selat Madura. Overlay yang tanpa ada embel-embelnya kita buat namanya untuk yang pop up, kan variabel overlay yang ini ya. Nah, kalau sudah gini, sudah tempel di mapnya, sekarang kita buat fungsi untuk single click-nya. Jadi jika mapnya itu diklik, jadi OpenAI juga punya fungsi namanya single click. Jadi kalau diklik apa yang terjadi? Nah, di sini dia punya function dan mengirimkan parameter EVT. Dari sini kita bisa mengambil koordinatnya. Nah, di situ kalau kita sudah dapat koordinatnya, kita bisa mencoba pop-up-nya. Jadi gini ya, kita sudah punya koordinat. Sekarang content.inner.html-nya kita isi dengan kata-kata. Misalkan kamu ngeklik koordinatnya berapa. Konten dapat dari mana? Konten ini dapat dari atas. Kita coba scroll lagi ke atas, di pop-up. Nah, konten ini adalah isi kontennya ya, pop-up konten. Saya bilang tadi, pop-up konten, jadi content.inner.html, jadi kita di dalamnya HTML, ini, kita menempelkan, kok bahasa saya itu menempelkan kata-kata ini tadi. Kamu ngeklik bla 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 tadi ditambah dengan koordinat yang sudah kita punya. Kalau sudah div-nya sudah diisi dengan kata-kata ini, sekarang overlay-nya saya set position. Jadi kan awalnya kan kalau kita yang statis itu kan overlay JavaScript misalnya ya, di set posisinya manual ya. Nah, kalau koordinat ini kita langsung di dalamnya sini. Jadi setiap diklik langsung overlay yang pop up tadi kita set posisinya sesuai dengan koordinat. Kenapa nggak pakai all OpenAI projection tadi? Karena kalau koordinat ini sudah mewakili dengan OpenAI projection tadi. Kalau kayak gini kan karena dia let long. Kalau let long dia harus istilahnya harus di-convert dulu biar sesuai dengan OpenAI. Nah, kalau koordinat di sini yang EVT koordinat dia sudah sesuai jadi nggak perlu pakai gitu ya. Kita coba, jadi dia sudah menambahkan di mapnya, lalu kita sudah buat fungsi single click-nya. Kita coba refresh, kita klik. Nah, dia akan keluar pop-up. CSS tadi itu gunanya untuk ini. Jadi biar koordinatnya itu pas sesuai dengan apa ini ya? Panahnya ya, panah. Kamu ngeklik, nah ini koordinatnya ini sudah dapat. Bukan let long ya ini. Nah, kalau sudah sekarang kita coba ganti kata-katanya. Misalkan Anda, kamu saya ganti Anda ya. Kita refresh. Nah, jadi inner HTML itu gunanya untuk mengubah isi dari ID yang sudah kita buat. Nah, ID-nya nanti kita tampungnya di konten. Gitu. Sudah berhasil kita untuk yang koordinat tadi. Selanjutnya kita akan mencoba mengambil data SMA. Nah, data SMA ini kita coba buat fungsi baru. Fungsi barunya itu adalah info SMA ya misalkan. Kita coba klik info SMA. Taruh di start function juga boleh. Saya rapikan sedikit. Nah, di info SMA ini dia butuh parameter pixel. Nah, pixel ini bisa kita dapatkan dari EVT tadi ya. Di EVT tadi ada koordinat, ada pixel juga. Nah, gunanya pixel ini untuk apa? Gunanya untuk kita mengambil fitur-nya, fitur dari JSON yang kita klik. Nah, misalkan kita klik SMA, kan kita butuh data-data dari field yang ada di dalam sini. Nah, jadi sudah saya siapkan script-nya seperti ini, itu untuk mengambil fitur-nya. Kalau kita sudah dapat fitur-nya, kita bisa mengolah data tersebut. Nah, contohnya sekarang kayak gini ya. Misalkan setelah kalau diklik, single klik, konten HTML yang di sini saya matikan dulu. Lalu di bawahnya saya memanggil function info SMA dengan parameter ini sudah paten ya, pixel dan koordinat. Nah, kalau sudah itu kalian sudah dapat fiturnya. Nah, lalu misalnya pada saat masuk di function ini kita ngecek dulu
Yang kita klik itu adalah yang kita klik itu punya feature nggak sih? Yang kita klik itu punya field-field nggak sih? Jadi misalkan saya klik di sini, di daerah sini, seharusnya dia nggak punya feature karena dia nggak ada GeoJSON yang kita tampilkan di situ. Sedangkan kalau kita ngeklik kecamatan atau enggak genangan atau enggak SMA, itu akan ada fiturnya sendiri. Fitur itu seperti field yang di GeoJSON-nya ya. Nah, ini anggapannya kita info SMA. Misalkan ada fiturnya, dia akan mengambil fitur .get sekolah. Get sekolah itu nama SMA-nya. Jadi nanti pada saat kita klik SMA, dia akan menampilkan namanya di dalam ID pop-up konten tadi di HTML ya. Kita save, kita coba, kita klik. Nah, ini keluar ya. Nah, SMA-nya keluar. Kalau kita klik yang lain, nah tidak ada SMA terpilih. Karena di sini terdeteksinya dia tidak punya feature. Dia maksudnya ke else. Dia nggak punya feature. Misalkan genangan. Undefined. Kenapa? Dia benar genangan tuh punya feature. Jadi genangan tuh punya field-field gini ya. Cuman dia nggak punya feature get sekolah. Dia nggak ada. Field sekolah nggak ada. Adanya layer, sumber. Makanya yang keluar adalah undefined. Lebih baiknya lagi kita tambahkan if lagi. If feature.get sekolah. Jadi kita ceknya 2 kali. Apakah dia punya feature? Punya. Kalau punya, apakah dia punya field sekolah? Kalau punya, baru kita tambahkan di konten inner HTML. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau nggak ada, ya berarti tidak ada SMA terpilih. Kita refresh lagi. Masih bisa, coba kita klik genangan. Nah, tidak ada SMA terpilih. Karena dia masuknya ke else yang sebelah sini. Oke? Itu, nah ini yang yang diharapkan. Lalu intinya kalian bisa mengolah data inner HTML ini sesuka dengan suka kalian. Ada juga caranya kalau kalian tahu ada namanya Ajax, itu lebih fleksibel lagi. Jadi untuk tugas kalian yang tugas 17, kan ini dimintanya ada nama universitas, ada alamat, ada foto. Nah, foto universitas ini bisa kalian namanya bisa sesuaikan dengan ID. Jadi misalkan yang diklik ID berapa ya? ID 1 gitu ya. Nah, kalian sudah menyiapkan nih ada 1.jpg. Jadi kalian tinggal manggil. Nah, oke, sebelum masuk ke latihan, ini ada lagi tambahannya. Jadi pada saat SMA diklik, dia maunya langsung ada linknya. Nah, linknya ini ada NPSN. NPSN ini, parameter NPSN bisa kita dapatkan di SMA ada field NPSN. Oke, jadi pada saat SMA diklik, kita coba copy dulu linknya. Nah, ini ya, fitur get sekolah saya tambahkan kata-kata saya BR ya, enter. Linknya klik di sini. Dengan saya bisa gini. Targetnya saya kasih target blank ya, biar kliknya ke new tab. Saya masukkan ke dalam. Oh iya, untuk JavaScript, kalau misalkan saya petik-petik gini ya, terus saya klik enter, nah dia akan error. Jadi triknya adalah kalau pakai JavaScript tuh dia pakai petik kayak gini. Nah ini ada kalau di keyboard tuh di angka 1, lalu di sebelah kirinya. Ini petik apa namanya saya kurang tahu juga. Nah kalau ini di enter itu nggak masalah. Linknya klik di sini saya pakai ini, NPSN-nya ngambil dari feature get NPSN. Nah, ini yang saya bilang tadi agak susah kalau misalnya kita setting-setting HTML-nya di dalam JavaScript karena kurang bagus ya. Warna-warnanya agak bingung sebetulnya. Kalau sudah kayak gini, kita coba dulu. Refresh, kita klik. Nah, ada linknya, klik di sini, coba kita klik. SMA Margi, betul, SMA Margi. Jadi NPSN di sini saya ngambil lagi ya dari field NPSN.
petiknya saya pakai petik yang di sebelahnya angka 1 itu. Nah, kalau sudah, misalkan sudah, kita coba sekolah lain. Nah, Wijaya Putra, betul, oke, betul ya. Nah, kalau misalkan untuk tugas ini saya bilang lagi ya, saya ulang lagi, lebih baik kalian pakai acak karena kalian nanti bisa mendesain tabel-tabelnya dan lain-lain itu di file PHP lain. Cuman kalau nggak mau ya apa, kalian bisa buat tabelnya di dalam sini. Silakan dikerjakan untuk yang universitas. Jadi nanti kalian, itu ya, menambahkan dulu data-data universitas, nama, alamat, lalu linknya, lalu koordinatnya. Jadi nanti kalian menampilkan seperti yang SMA tadi, cuman data SMA, data universitasnya kalian buat sendiri dari, Excel, lalu kalian masukkan ke, mmm, QGIS, lalu baru kalian jadikan GeoJSON, seperti itu ya. Atau kalian buat database sendiri, bebas. Silakan diatur, yang pasti nanti ada poin-poin universitasnya, lalu pada saat diklik muncul nama, alamat, foto, dan linknya. Silakan diperhatikan juga hintnya, hintnya diperhatikan juga. Nanti saya akan buat tempat menghubungnya di WLS. Kalau gitu sekian, terima kasih.